BICC Kids. Yeay. Seneng banget ya Kak ya, bisa berjumpa lagi dengan teman-teman adik-adik semuanya di dalam BICC Kids Online Service. Kita masih online aja ya Kak ya, tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman pasti masih semangat, masih antusias. Kita mau puji Tuhan Kak hari ini? Yes, tapi sebelum itu kita mau doa dulu. Oke. Mari semuanya lipat tangannya. Lipat tangan. Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memulai ibadah online kami hari ini. Pada hari ini Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau gitu udah kita langsung aja Kak. Tunggu, kita mau main game dulu. Oke, mau main game apa nih Kak Michelle? Kita mau main namanya Switch Game. Switch Game. Switch itu artinya apa ya? Tukeran. Oke. Gimana mainnya Kak? Caranya kita pakai dua tangan kita dan dua-duanya dipakai ya. Hidung serta telinga. Hidung dan telinga. Punya nggak? Pasti punya dong, ya. Oke, kita mulai ya. Pertama kita tangan kiri kita pegang hidung kita. Oke. Lalu tangan kanan kita pegang telinga kiri kita. Habis itu udah gitu. Berhasil belum? Oke. Habis itu kita clap hands. Oke. Habis clap hand kita switchnya caranya tadi kan tangan kiri di hidung, terus tangan kanan di telinga kiri. Sekarang kita tukar posisi, tangan kanan di hidung, tangan kiri di telinga kanan. Kayak gini ya kayak bener ya? Bener kan? Bener. Oke, kita mulai kali ya main. Oke, kita pemanasan dulu. Slow aja dulu ya. Oke. Kita mulai dari clap hands Kak. Iya, clap hands. Hitung aja yuk 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Kak Michelle yang salah tuh. Bisa kakak bisa nih. Oke, kita ulang lagi ya. Kita tepuk tangan lagi. Oke. 1, 2, 3. Terlalu gampang, terlalu pelan ya. Gimana kita lebih cepat lagi Kak? Lebih cepat. Iya. Oke, ayo. Takut nggak bisa juga sih. Kita coba lah ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Loh kok jadi begini? Kelibet-libet. Sekali lagi Kak, kita coba yang terakhir ya. Teman-teman coba juga di rumah ya. Oke? 1, 2, 3. Susah. Kalau udah cepet susah itu Kak. Oke, nanti bisa dicoba lagi teman-teman di rumah ya. Main ya, pokoknya ganti-gantian. Oke. Iya, betul. Oke. Ya udah gimana kalau langsung aja kita sekarang mau memuji Tuhan Kak? Yes, semangat semuanya. Yeay, let's praise Jesus. Mari adik-adik kita bersukaria buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka.
each other more. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay! Yuk kita mau datang sama-sama buat menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan.
Tolonglah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak percaya adik-adik semuanya tetap dalam keadaan yang baik. Adik-adik boleh tetap sehat, semangat di rumah. Meskipun sekolahnya masih online, masih nggak bisa jalan-jalan leluasa. Tapi kakak berharap adik-adik tetap semangat, antusias di rumah ya. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak akan mau cerita sebentar lagi, tapi kakak haus banget. Kakak minum dulu ya. Wah, segar banget adik-adik. Adik-adik pasti juga pernah ya ngerasa haus, kepengen minum. Kayaknya tuh di tenggorokannya rasanya kering banget. Nah, adik-adik kalau lagi haus langsung apa? Pasti langsung cari air, minum. Mungkin langsung juga cari air yang dingin supaya makin segar. Wah, kita itu adik-adik perlu banget yang namanya air. Kita perlu water. Kita di dalam hidup kita sangat butuh yang namanya air. Ada nggak kira-kira di sini yang bisa hidup tanpa air? Ayo coba pikirin. Bisa nggak adik-adik hidup tanpa air? Tanpa air minum, tanpa air untuk mandi, tanpa air untuk membuat makanan. Wah, air itu banyak sekali fungsinya dan salah satunya untuk minum. Adik-adik kepikir kalau adik-adik itu di bumi ini tidak punya air untuk adik-adik minum. Bagaimana dengan rasa haus kalian? Bagaimana kalau aku haus, aku nggak punya air buat minum kak? Wah, rasanya pasti nggak enak, menderita ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau bilang sama adik-adik semuanya, kalau Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan kita. Wah, apa maksudnya kak? Nah, kakak mau cerita nih, kapan Tuhan Yesus bilang kalau dia itu adalah air yang hidup? Cerita ini ada di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-5 sampai 42. Di sebuah kota Samaria, ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Sumur itu pada zaman dahulu adalah sumber air. Kalau sekarang adik-adik atau teman-teman semuanya tuh minum atau cari air, dapetin air itu dari mana? Mungkin dari dispenser atau mungkin dari air keran, di bak mandi di rumah teman-teman. Nah, tapi kalau zaman dulu orang mau dapetin air itu adik-adik dia harus ngambil air dari sumur. Jadi sumur itu seperti yang tampil di layar adik-adik ya. Sumur itu adalah tanah yang digali sampai paling dalam. Dan dari situ akan keluar air-air yang jernih. Nah, suatu kali ada sumur yang bernama Sumur Yakub. Kemudian pas jam 12 siang, wah jam 12 siang itu panas banget. Biasanya kalau teman-teman atau adik-adik keluar rumah jam 12 siang itu rasanya aduh pasti kegerahan ya. Apalagi ya adik-adik hari-hari ini makin terjadi pemanasan global. Akhirnya kita ngerasa makin panas kalau siang hari. Nah pada waktu itu jam 12 siang Tuhan Yesus beristirahat dan dia duduk di pinggir sumur itu. Ketika Tuhan Yesus sedang duduk, datanglah seorang perempuan Samaria. Dia tinggal di kota itu adik-adik. Datanglah perempuan Samaria dan dia mau menimba air. Dia mau ngambil air dari sumur itu. Lalu Tuhan Yesus ajak bicara perempuan ini. Tuhan Yesus ajak ngobrol perempuan ini. Tuhan Yesus memberitahu kalau minum air dalam sumur itu suatu kali kamu pasti jadi haus lagi. Dan Tuhan Yesus berkata kalau Tuhan Yesus punya air hidup. Yang kalau diminum airnya maka tidak akan haus lagi. Wah kakak bayangin tadi kakak minum ini pasti nih 1 jam lagi nih kalau kakak nggak minum kakak udah kehausan.
Tapi Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus punya air hidup yang kalau kita minum kita nggak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu. Perempuan Samaria itu pengen tahu air hidup itu apa. Dan Tuhan Yesus berkata, air hidup itu adalah percaya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkata adik-adik yang ajaib. Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus tahu kalau perempuan ini punya suaminya 5. Wah, banyak banget ya. Adik-adik lihat deh, papa mama atau pasangan-pasangan di sekeliling adik-adik, mungkin uncle sama auntie, itu biasanya suaminya 1, istrinya 1. Tapi perempuan ini yang bicara sama Tuhan ini, suaminya itu ada 5. Banyak sekali. Wah, perempuan ini kaget. Kok bisa ya Tuhan Yesus itu tahu apa yang dia lakukan? Kok bisa ya Tuhan Yesus itu tahu suaminya ada 5? Kan mereka belum pernah kenalan. Tuhan Yesus kan gak tinggal di situ. Tapi kok Tuhan Yesus tahu ya apa yang dia lakukan, apa yang menjadi dosa-dosanya. Karena hal itu, maka perempuan Samaria ini menjadi percaya kalau orang yang bicara sama dia itu adalah Tuhan, adalah Mesias. Nah, setelah kejadian itu, maka perempuan Samaria ini pun pergi memberitahukan kabar baik, mengenalkan Tuhan Yesus, orang yang tadi bicara sama dia, kepada banyak orang di kotanya. Sehingga orang-orang itu jadi ikut percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik, sama seperti kita membutuhkan air minum, begitu juga hidup kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa hidup tanpa air, dan kita juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita, kalau kita udah ada sama Tuhan Yesus, ada baiknya kalau kita juga membagikan Tuhan Yesus kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Wanita Samaria tadi itu sudah kenal Tuhan Yesus, dan dia nggak mau kenal sendirian, tapi dia cerita sama semua orang yang di kotanya tentang Yesus. Kita juga bisa belajar adik-adik. Kakak percaya adik-adik semua yang di rumah sekarang sering dengar firman Tuhan dan sudah kenal kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu penuh kasih sayang, Tuhan Yesus itu bisa memberikan apa yang kita minta, memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, kalau kita sudah tahu hal itu, kita bisa belajar cerita itu juga sama orang lain. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin ada papa mama adik-adik yang belum percaya sama Tuhan. Atau mungkin sama keluarga besar yang beda rumah. Atau mungkin sama teman-teman sekolah. Nah, kita mau air hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, itu dinikmati sama semua orang. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, dan Tuhan Yesus mau setiap orang diselamatkan. Bukan hanya kita, bukan hanya adik-adik dan kakak, tapi Tuhan Yesus mau semua orang itu diselamatkan. Jadi apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Kita bisa cerita Tuhan Yesus lewat mulut kita, lewat mungkin uploadan kita di sosial media kita, ya, di teman-teman di grup kita, atau mungkin di teman-teman game kita. Oke? Dan ini yang menjadi ayat hafalan kita ya pada minggu ini. Kita buka ayatnya di Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Gampang ya? Kita ucapkan sama-sama supaya ayatnya jadi rema di hati kita. Oke? 1, 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sekarang sebut nama teman-teman semuanya. Sebut nama adik-adik yang bilang berkata, kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Kamunya diganti sama namanya ya.
Oke, 1, 2, 3. Tania, inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Yuk, kita berdoa yuk. Tutup matanya, kakak mau berdoa buat adik-adik teman-teman semuanya. Tutup mata, lipat tangan biar fokus. Kita bawa hati kita. Tuhan, pagi hari ini terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan dan kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti kami membutuhkan air, kami membutuhkan Tuhan sangat-sangat dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ketika kami sudah punya Tuhan dalam hidup kami, ajarin kami, ingetin kami supaya kami mau berbagi air hidup itu, kami mau berbagi Tuhan Yesus kepada orang lain. Mungkin itu teman-teman kami, mungkin itu saudara-saudara kami, atau setiap orang yang kami temui dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah dengan sangat baik hari ini Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, diberkati hidup mereka, Tuhan terus bawa naik dan tidak pernah turun. Tuhan akan menyinari wajah-Mu kepada mereka, apa yang mereka perbuat boleh berhasil Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata dalam hidup mereka hari-hari ini. Masa depan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh angkat kedua tangan adik-adik, teman-teman semuanya dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa dan kemurahan daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus akan beserta dengan kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Jangan lupa untuk ibadah lagi minggu depan. Minggu depan kita ada acara spesial karena kita kenaikan kelas ya. Stay healthy, stay spirit. God bless you. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bangun pagi, lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh